Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban kita. Jamaah sekalian, pada pagi ini ba'da sholat subuh kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang kita sudah sampai pada bab Al-Iqtisadu fil Ibadah, yaitu sederhana dalam ibadah, yang artinya tidak hulu, tidak berlebih-lebihan. Dan kita sudah sampai hadis yang keempat dalam bab itu. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, dari kajian kita yang lalu, terutama dari yang dinarasikan bahwa ada 3 orang yang mendatangi salah satu rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Maka kemudian orang 3 itu mengatakan, kalau demikian aku akan sholat semalam suntuk, tidak tidur. Yang satunya, saya akan puasa terus menerus, nggak mukel ya. Kemudian yang ketiga, kalau demikian aku tidak akan nikah, saya akan menjauhi wanita. Lah, dari pembicaraan itu kemarin kemudian ada syarah, ada penjelasan tentang hadis itu yang kita dapatkan dari kitab Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin. Itu ada pembagian bid'ah, ada 2 ya. Yang pertama adalah bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang disandarkan terhadap dalil-dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada sandarannya ibadah itu, akan tetapi pelaksanaannya hulu, yaitu berlebih-lebihan. Contohnya adalah sholat malam, itu adalah aqimis sholata wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, tidak semalam suntuk. Kemudian yang kedua adalah bid'ah tarkiyah. Ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah tarkiyah. Bentuknya adalah meninggalkan. Tarkiyah itu ya meninggalkan, yaitu meninggalkan sebagian dari yang sunnah supaya bisa lebih banyak lagi menjalankan sunnah yang lain, yaitu bentuknya meninggalkan nikah. Maka kemudian Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang meninggalkan atau tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golonganku. Jadi kita mendapatkan bermacam-macam pembagian bid'ah. Ada bid'ah idhofiyah dan bid'ah tarkiyah. Yang sudah biasa kita kenal adalah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tapi nanti pengertiannya beda-beda ya. Kemudian di kalangan Imam Asy-Syafi'i, seperti buku yang saya baca dari karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, murid daripada Kiai Haji Soleh Darat Semarang, bahwa bid'ah itu ya ada 5. Ada bid'ah itu yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, bid'ah yang ibahah boleh saja, kemudian yang makruh dan yang haram.
Termasuk yang digolongkan wajib. Nah, ini contoh-contohnya ya, nanti kita simpulkan ya. Contohnya itu adalah termasuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Kenapa? Nabi tidak pernah perintah mengumpulkan mushaf Al-Quran. Nabi tidak pernah mencontohkan mengumpulkan mushaf Al-Quran. Tapi kemudian sahabat mengumpulkan mushaf Al-Quran. Bayangkan apabila sahabat itu tidak mengumpulkan Al-Quran. Ya, itu yang diusulkan oleh siapa hadirin? Yang mengusulkan adalah Umar ibnul Khattab kepada Khalifah Abu Bakar. Pertamanya Abu Bakar menolak, Khalifah menolak. Wahai Umar, itu kan tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, tidak pernah dijalankan oleh Rasul. Maka kemudian dengan alasan-alasan yang logis dari Umar ibnul Khattab, maka kemudian Abu Bakar membentuk panitia pengumpulan Al-Quran. Demikian juga contoh jamaah sekalian, zaman Nabi kan nggak ada ilmu nahwu, ilmu sorof. Maka kemudian setelah berjalannya waktu, ternyata umat Islam tidak semuanya faham bahasa Arab, karena berkembang di berbagai belahan dunia yang tidak menggunakan bahasa Arab juga, termasuk kita orang Asia. Maka kemudian disusunlah ilmu nahwu dan sorof, dan bahkan berkembang dengan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya, termasuk balaghah, badi', manik dan sebagainya. Nah, itu adalah termasuk bid'ah yang sifatnya wajib, sunnah, ya, bahkan yang makruh ada, yang haram ada. Yang kesimpulannya jamaah kaum muslimin, sebetulnya mereka yang membagi seperti itu sebetulnya bukan ritual ibadah, tapi adalah sarana. Ya, seperti nahwu sorof kan sarana, ilmu alat. Ya, itu tidak termasuk dalam pengertian yang ibadah yang ritual. Maka kemudian yang paling simple itu membaginya hanyalah bid'ah dan sunnah saja. Bid'ah dan sunnah. Maka kalau tidak bid'ah berarti ya bid'ah dan sunnah. Contohnya ngarang kitab nahwu sorof, sunnah, yaitu sunnah hasanah. Kemudian juga sarana-sarana ini adalah sunnah hasanah. Jadi simple ya. Yang intinya sebetulnya apapun pembagiannya, ya, tergantung nanti pengertian daripada bid'ah. Yang ada hanyalah sunnah dan bid'ah, karena yang ada nasnya itu adalah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka termasuk nyusun tadi itu ilmu nahwu sorof itu ya sunnah hasanah, bukan bid'ah gitu ya. Jadi kadang-kadang bertengkar masalah bid'ah tapi belum sepakat di dalam definisi. Jadi mestinya sepakat dulu dalam satu definisi, baru kemudian membicarakan bid'ah. Mestinya begitu. Jadi tidak menyakitkan kata-kata bid'ah itu. Jadi tidak ada yang tersakiti dengan kata-kata bid'ah. Dulu biasa kok, ternyata gurunya Hasyim Asy'ari dan gurunya Ahmad Dahlan, pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah, biasa itu ngaji itu bid'ah. Bahkan ada contoh-contohnya. Yai Soleh Darat itu mencontohkan yang ritual, ternyata yang bid'ah itu. Bahkan Yai Soleh Darat itu mencontohkan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari malahan. Padahal itu gurunya Hasyim Asy'ari, gurunya Ahmad Dahlan. Biasa itu menjelaskan tentang bid'ah itu bagaimana. Ya memang kalau Muhammadiyah itu pendirinya kan satu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi kalau NU kan pendirinya 3, ya Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Wahab Hasbullah dan
Kiai Haji Bisri Sansuri. Maka kalau saya melihat kapasitasnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu adalah ahli hadis, maka tidak mungkin seperti Hasyim Asy'ari itu menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan hadis, karena dia ahli hadis. Ya, sama belajarnya ke Mekah semuanya. Dua-duanya muridnya Kiai Soleh Darat Semarang, As-Samarangi. Ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian dengan hadis yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala taholan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al masjidah fa idza hablun mamdudun bainas sariyatain faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khulluh liyusalli ahadukum nasyatah fa idza fatara falyarqud. Pengesan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kita terjemahkan dari Anas, dinarasikan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi memasuki al masjidah. Jadi kalau dakhala itu adalah fi'il, Nabi itu adalah fa'ilnya, al masjidah itu adalah maf'ul bih. Sehingga harokatnya harus fathah. Jadi kalau maf'ul bih harus fathah, maka bacanya dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al masjidah. Fa idza hablun mamdudun. Nah, tiba-tiba artinya ternyata ada kabel mamdudun yang memanjang, begitu ya. Hablun itu tali. Hablun itu tali. Kalau sekarang ya kabel. Nanti ya menjadi bahasa kita sehari-hari kabel ya. Ada hablun mamdudun, ada yang tali yang menjulur ya, yang memanjang, bainas sariyataini, antara dua tiang. Sariyah itu artinya adalah tiang yang menopang atap. Jadi kalau sariyataini dua tiang. Faqala ma hadzal hablu. Begitu masuk Masjid Nabawi ya ini ya. Rasul melihat ada tali yang memanjang antara dua tiang. Maka beliau bersabda, ma hadzal hablu. Ini tali apa? Qalu hadza hablun li Zainab. Para sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab. Ini adalah talinya Zainab. Siapa? Istri Rasulullah sendiri. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Mereka menjelaskan apabila Zainab itu capek waktu sholat, ta'allaqat bihi, maka dia itu gelandotan. Apa gelandotan? Ta'allaqat itu kan bergantung ya. Yang gelandoti tali itu. Jadi kalau sholatnya itu dia capek atau males, merasa sudah capek, gelayutan dengan tali itu. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, hulluh, lepaskan tali ini. Liyusalli ahadukum nasyatoh, hendaklah orang itu ya, salah satu di antara kalian itu sholat itu ketika semangat. Sholat itu ketika apa? Semangat. Fa idza fatara falyarqud. Apabila sudah capek, apabila sudah merasa malas, fal yarkud, hendaklah dia berbaring, hendaklah ia tidur. Lah ini jamaah kaum muslimin, inti daripada hadis ini bahwa tidak boleh berlebih-lebihan di dalam ibadah ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi sholat itu ya ketika kita semangat, tidak usah memaksakan diri seperti yang 3 orang itu ya, sholat semalam
suntuk, ya. Bahkan kemudian meninggalkan kewajiban yaitu beristri. Beristri itu kewajiban teman sekalian, ya. Kemudian kandungan hadis yang bisa kita ambil jamaah kaum muslimin dari hadis ini yaitu bahwa perempuan, ini kan Zainab, ya, perempuan itu boleh datang ke masjid, bahkan ini adalah sholat sunnah. Maka juga bisa diambil pelajaran bahwa sholat sunnah di masjid itu juga boleh. Sholat sunnah di masjid juga boleh, ya. Artinya kalau tahiyatul masjid kan memang mesti di masjid, ya. Kalau tahiyatul masjid, ya. Artinya contohnya adalah sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Kalau Nabi kan memang rumahnya mepet dengan masjid, maka kalau qobliyah itu di rumah, nanti ba'diyahnya juga di rumah. Artinya setelah dari masjid. Jadi meskipun dilakukan di masjid juga tidak dilarang. Ini nyatanya Zainab juga sholat di masjid, ya. Ini diantara yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud." Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Apabila salah satu di antara kalian itu ngantuk, ya, na'asa itu diartikan ngantuk, bukan tidur, ya. Wa huwa yusalli, dan dia sedang sholat, falyarqud, maka hendaklah ia berbaring, maka hendaklah ia tidur, hatta yadhhaba anhun naum, sehingga hilang darinya ngantuk itu, ya. Hatta yadhhaba itu pergi, ya, anhu darinya, an-naum ngantuk, ya. Sehingga hilang darinya rasa ngantuk. Fa inna hadakum idza shalla wa huwa na'isun. Lain yang bahaya, ya. Karena sesungguhnya fa inna hadakum idza shalla wa huwa na'isun. Karena sesungguhnya apabila salah satu di antara kalian itu sholat dan dia itu ngantuk, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsah. Tidak nyadar, ya. La yadri itu tidak ngerti, itu diartikan orang ngantuk itu nggak nyadar. Bisa-bisa ia itu mohon ampun kepada Allah, fayasubba nafsah, akan tetapi sebetulnya dia malah hanya memaki dirinya sendiri. Jadi kalau sholat itu dalam keadaan ngantuk, bahayanya adalah kemudian tidak nyadar dengan apa yang ia ucapkan, dengan apa yang ia baca di dalam sholat itu. Kalau kita biasanya baca apa ngapalkan sholat itu jamaah sekalian? Yang banyak ngapal, nggih. Lah ini yang tidak baik. Sholat itu ngafalkan, sehingga doa-doa dalam sholat itu hafal di luar kepala, ya. Hafal di luar kepala, sampai doanya itu cepet, ya. Doa Allahu Akbar, ya. Tidak sampai subhanallah, ya. Mestinya kalau ping 3 aja menghabiskan waktu kan, ya. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu perlu waktu. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, perlu waktu. Lah panjenengan ngapalkan di luar kepala, apa panjenengan berdialog dengan Allah? Lah ini yang perlu kita koreksi diri, ya. Mestinya sholat itu bukan menghafalkan di luar kepala, akan tetapi orang sholat itu ucapannya masuk dalam hati, sehingga ketika kita membaca Allahumma gfirli itu sebetulnya dalam hatinya, ya Allah ampunilah aku.
Warhamni, rahmatilah aku ya Allah. Kan begitu ya. Wajburni, tutupilah semua kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berilah aku rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, berilah aku kesehatan. Mestinya begitu, masuk dalam hati. Jadi sholat itu menghadap siapa? Menghadap Allah. Jadi ucapannya kepada siapa? Kepada Allah. Ucapannya itu adalah dialog dengan Allah. Nah ini diantara yang harus kita perbaiki sholat kita, jamaah kaum muslimin. Selama ini apabila hafal di luar kepala, kita tarik ya. Yang hafalnya di luar kepala kita tarik, kita masukkan ke dalam hati. Itu sarana untuk apa? Khusyuk. Jadi sarana khusyuk itu apa? Mengerti apa yang kita ucapkan. Kalau nggak ngerti yang kita ucapkan, bagaimana khusyuk? Yaitu tadi, hafal di luar kepala, nggak masuk dalam hati. Nah ini penting sama kaum muslimin ya. Karena perintahnya sholat itu bukan kerjakan sholat, bukan laksanakan sholat, perintahnya sholat itu, tapi dirikanlah sholat. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, bukan tunaikan sholat, bukan begitu. Perintahnya itu adalah dirikanlah sholat. Aqimis sholat itu dari kata qoma yakumu. Artinya apa? Qoma itu mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat artinya apa? Kita membangun sholat. Panjenengan mendirikan rumah artinya apa? Bangun rumah. Kalau panjenengan mendirikan sholat artinya apa? Bangun sholat. Artinya apa? Sholat kita terus kita bangun. Kalau targetnya sholat itu khusyuk ya, sarana-sarana untuk khusyuk itu kita lakukan. Sarana khusyuk diantaranya apa tadi? Kita mengerti apa yang kita ucapkan. Ketika ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Dalam hatinya begitu, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Bibirnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah bisa khusyuk kalau kita mengerti apa yang kita ucapkan. Tapi kalau hafal di luar kepala, targetnya apa? Selesai. Targetnya sholat adalah cepat selesai, tertunaikan, selesailah kewajiban, enteng gitu ya, wis ndang mari ndang wis. Sehingga ada yang meskipun nggak wajib memburu sunnah yang banyak, 23 rakaat 7 menit, Masya Allah ya, 7 menit 23 rakaat ya, sholat tarawih ya. Insya Allah kita tidak. Kita lanjutkan. Dari hadis yang kedua ini, jamaah kaum muslimin, berarti kita bisa ambil kandungan daripada hadis ini, hendaknya kita ini sholat dalam keadaan prima. Psikis kita betul-betul siap untuk menghadap Allah. Jadi kalau orang ngantuk itu artinya tidak siap, sehingga dalam sholatnya itu nanti tidak berkualitas, sehingga ketika sholat justru tidak nyadar. Ini yang bahaya. Jadi kalau nggak nyadar, itu nanti apa yang kita ucapkan itu juga tidak akan kita sadari. Bahkan di sini la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsah. Ya mungkin dia itu maunya minta ampunan dari Allah, tapi ucapannya itu adalah memaki diri sendiri. Ya kalau kita memaki diri sendiri dengan ucapan-ucapan bahasa Arab nggak bisa ya. Ini kan memang sahabat-sahabat Rasulullah yang digambarkan ya, seperti itu. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usolli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Pendek jemaah sekalian ya.
dari Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kuntu usolli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-sholawat, ya. Saya adalah, begitu ya, orang yang sering sholat bersama Rasulullah, ya. Saya adalah orang yang sholat bersama Rasulullah, as-sholawat, banyak sholat. Artinya apa? Saya adalah termasuk orang yang sering sholat bersama Rasulullah. As-sholawat itu artinya ya sholat, banyak sholat. Saya ini orang yang sering sholat, banyak sholat bersama Rasulullah. Ini ya. Fakanat sholatuhu qasdan, maka sholatnya Rasulullah itu adalah sederhana. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya juga sederhana. Rawahu Muslim. Jamaah sekalian, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Nabi kan ngimami. Nyatanya si Jabir bin Samurah itu bersama Rasulullah, berarti dia sebagai makmum. Dia menyaksikan bahwa sholatnya Rasulullah itu adalah sederhana dan khutbahnya juga sederhana. Lah, kata-kata sederhana itu kan relatif sama sekalian, ya. Nah, sederhana kita ini 15 menit. Panjenengan kalau sederhananya di Masjidil Haram bagaimana? Saya punya buku kumpulan khutbah 1 tahun, khutbah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya punya kumpulannya, tebal. Saya baca, Masya Allah, satu khutbah Syekh Sudais, saya baca ini ayatnya itu banyak, hadisnya banyak. Kalau saya baca di berapa menit ini, Masya Allah, panjang. Nah, buyar itu jamaahnya. Kalau misalnya buku kumpulan khutbah yang dari Masjidil Haram itu saya pakai khutbah di sini, ya, wah, ada yang gini kali ya. Padahal itu tidak boleh, ya. Jamaahnya interupsi itu nggak boleh. Tidak boleh interupsi itu. Berarti apa? Fakot laut, ya. Sia-sia Jumatannya. Sebagai makmum kok interupsi, ya. Enaknya khotib itu kan di situ, ya. Khotib itu seperti raja. Ngomong sak ngomong kudu dirungokno. Iya. Jadi tidak boleh diprotes. Kenapa? Kalau protes sia-sia Jumatannya. Maka khutbah itu kemudian harus bijaksana. Jelas-jelas kan apa ini, masjidnya itu di lingkungan perkantoran, banyak karyawan-karyawan yang apalagi sales-sales, ya, nanti habis Jumatan itu mau lanjutkan kerja lah, khutbah dia enak-enak no, Masya Allah, sepanjang, ya, sampai 30 menit itu khutbah pertama dok, Masya Allah, khutbah pertama 30 menit, ya, resah yang di belakang itu, ya. Iki engko makane pirang menit, mari ngene jam masuk sudah kan ya. Di kantor masalahnya kan gitu ya. Repot, ya. Ya, jadi qasdan itu sederhana itu ya relatif menurut kondisi kita masing-masing. Ya, sederhananya di Masjidil Haram ya seperti itu kan begitu ya. Jadi relatif. Fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, maka sholatnya Rasulullah itu adalah sederhana dan khutbahnya juga sederhana. Jadi maka benar kalau takmir masjid itu kemudian memberi apa? Catatan, memberi di apa namanya? Di mimbar itu diberi tulisan, ya. Mohon maaf, khutbah maksimal 21 dan 2 20 menit, ya. Khutbah 1 dan khutbah 2 20 menit, ya. Atau 15 menit. Saya kemarin juga di Dukuh Kupang Timur ini, ya. Saya membaca di ya harus kita potong yang akan kita sampaikan, harus kita simpelkan. Coba 15 menit, mukadimahnya berapa? Ya, sehingga kalau saya khutbah yang 15 menit itu mukadimahnya bahasa Arab tok, tidak pakai mukadimah bahasa Indonesia, nggak usah diterjemahkan, ya. Misalnya, ma'asyiral muslimin, marilah pada kesempatan ini kita tidak lupa bersyukur. Nggak usah, sudah alhamdulillah tadi kan, ya. Sholawat dan salam, nggak usah, kan sudah tadi sudah sholawat.
Jadi tidak usah sholawat dan salam senantiasa kita, tidak usah itu ya. Langsung masuk materi. Kenapa? Mukadimahnya sudah berbahasa Arab tadi itu sudah memenuhi apa? Rukun. Jadi rukun khutbah itu adalah hamdalah, sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian harus ada Al-Quran yang dibaca, kemudian doa nanti untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat ya. Tapi biasanya ada tambahan satu setelah sholawat itu, syahadat. Tapi yang masuk rukun itu adalah sholawat. Tapi kebiasaan kita ya, setelah sholawat itu kemudian syahadat, atau syahadat dulu kemudian sholawat. Biasanya seperti itu. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Terakhir ini agak panjang ini ya. Wa an Abi Juhayfah Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu qala akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda fazara Salmanu Abad Dardai faro'a Ummat Dardai mutabadzilatan faqala ma sya'nuki qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni shaimun qala ma ana biakilin hatta ta'kula fa akala falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama thumma dhahaba yaquma faqala lahu nam falamma kana min akhiril laili qala Salmanu qumil an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salman rawahu Bukhari. Dari Abu Juhayfah Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, dia bercerita berarti ini ya, akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Jamaah sekalian, ketika hijrah ke Madinah, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor itu dipersaudarakan. Orang datang dari Mekah gak bawa apa-apa, dipersaudarakan dengan orang Ansor satu persatu dipersaudarakan. Yang gak punya harta dikasih harta, yang gak punya istri dikasih istri. Lah ini yang dipersaudarakan ini adalah Salman dan Abu Darda. Nah jamaah sekalian, Salman orang mana ini? Salman ini bukan orang Mekah. Salman ini adalah orang Persia. Jadi masyarakat Madinah sudah terbentuk, Muhajirin dan Ansor. Kok bisa tahu dari Persia? Salman ini namanya lengkapnya adalah Salman Al-Farisi, Salman dari Persia. Nah, dia ini adalah hijrah sendirian dari Iran, dari Persia ke Madinah. Kenapa kok dia hijrah? Dia ini adalah anaknya pejabat, ya kepala distrik itu mungkin apa ya, anaknya camat apa anaknya wali kota begitu ya. Salman ini di Iran, di Persia ya. Dia ini tugasnya adalah menjaga perapian di rumah jangan sampai mati. Kenapa? Orang Persia itu agamanya adalah Majusi, menyembah apa? Menyembah api. Nah ketika sudah dewasa, Salman ini diperbolehkan oleh ayahnya tadi itu keluar. Maka jamaah sekalian, ketika keluar ditugaskan untuk menjaga perkebunannya di tempat yang jauh. Dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang pendeta. Maka
kemudian dia nggak pulang, tertarik dengan ajarannya pendeta yang soleh itu. Pendeta itu mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah ilahu wahid. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa. Jadi kalau nyembah api, nyembah sembarang itu tidak benar. Salman tertarik, kemudian dia nggak pulang, dia terus ngikuti pendeta itu. Maka ketika pulang, dia menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia menemukan agama yang benar, bukan agama kita yang selama ini kita anut. Ayahnya marah-marah. Maka kemudian Salman diusir akhirnya apa? Kembali ke pendeta itu. Dia menjadi anak angkatnya pendeta itu. Dia sudah nggak pulang. Tapi pendeta itu sudah tua jamaah sekalian. Maka pendeta yang tua itu kemudian ketika mau meninggal berpesan kepada Salman, Salman, sepeninggalku nanti kamu ikutlah pendeta yang di sana. Karena sekarang ini sudah tidak ada pendeta yang benar. Jadi penyimpangan itu sudah jauh, penyimpangan agama itu. Ya. Singkat cerita, kemudian orang itu wafat, pendeta wafat, dia ikut pendeta yang ditunjukkan tadi. Pendeta yang kedua tua pisan. Ya. Pendeta yang kedua sudah tua, itu juga pesen, kalau nanti aku meninggal, kamu ikutlah pendeta itu yang ketiga. Ya. Karena sekarang ini sudah tidak ada pendeta yang benar, penyimpangannya sudah jauh. Maka kemudian singkat cerita Salman mengikuti pendeta yang ketiga ini. Pendeta yang ketiga ini juga tua, ya sudah tua. Maka kemudian pendeta yang terakhir ini mengatakan begini, wahai Salman, sepeninggalku nanti pergilah kamu ke Madinah. Karena sudah ada berita bahwa di Madinah itu sudah ada nabi yang terakhir yang dikabarkan dalam Injil maupun dalam Taurat. Sudah ada nabi itu sekarang di Madinah. Ciri-cirinya, temui dia. Ciri-cirinya satu, ia mengharamkan dirinya makan sedekah. Dia tidak makan zakat, dia tidak makan sedekah. Yang kedua, kalau hadiah dia mau. Yang ketiga, dia mempunyai ciri kenabian di punggungnya. Maka jamaah sekalian, betul pendeta yang ketiga itu wafat dan pendeta itu mewariskan hartanya kepada Salman untuk nanti sangu ke Yasrib, namanya Yasrib, belum Madinah. Maka betul jamaah sekalian, begitu pendeta itu wafat, hartanya diantaranya dibawa untuk ke Madinah, tapi dia kan nggak tahu jalan dari Persia ke Madinah. Maka dia kemudian bergabung dengan kafilah dagang. Nasib sial, dalam perjalanan hartanya Salman itu diambil semua dan Salmannya dijual. Maka statusnya Salman adalah menjadi budak. Jadi dia sampai di Madinah, dia itu adalah dijual. Maka Salman adalah sebagai budak. Ya. Maka kemudian Salman kemudian ya seperti yang diperintahkan oleh pendeta yang diikuti yang terakhir, mencari seorang nabi yang katanya sudah datang di Madinah. Ternyata betul jemaah sekalian, singkat cerita ada kerumunan orang, ada salah satu orang itu yang sangat wibawa, ya. Dia sudah mengira paling orang ini, tapi kan ingin bukti dia seperti yang disampaikan oleh pendeta tadi. Maka kemudian Salman berusaha mencari kurma jemaah sekalian. Dia dapat kurma satu wadah, maka dia mendatangi kerumunan banyak orang tadi itu. Kemudian dia menerobos, dia melihat orang yang paling berwibawa tadi itu. Dia langsung mendekat, wahai Tuan, ini adalah sedekah dariku, mohon diterima. Maka oleh Nabi diterima jemaah sekalian. Dan Salman melihat aja, ya. Setelah Nabi menerima sedekah kurma itu, Nabi kemudian mempersilahkan semuanya supaya makan. Salman perhatian terus, memperhatikan Nabi. Betul, orang itu gak makan satu butir pun.
Kenapa? Salman mengatakan ini adalah sedekah dariku, tolong diterima. Setelah diterima, dimakan oleh para sahabat. Nabi ngambil satu aja tidak. Oke, satu. Ini ciri kenabian yang pertama. Lain hari, ya dia ingin bukti betul kan 3 kan ya. Lain hari dia menyodorkan lagi satu wadah kurma. Wahai Tuan, ini adalah hadiah dariku. Diterima oleh Nabi. Maka kemudian semuanya disuruh makan, Nabi ikut makan. Hadiah, oh bener ini, ciri yang kedua. Kalau hadiah mau, tapi kalau sedekah haram. Tapi kurang satu, ciri kenabian di punggungnya, ini sing rada angel. Iya, dia lagi ngincer lama itu ya. Diincer lama. Suatu hari Nabi itu merasa diincer. Ya, merasa ada orang ingin tahu. Nabi kemudian malah buka kainnya. Dalam satu aktivitas, kita gambarkan dalam satu aktivitas gitu ya, Nabi malah buka kainnya. Begitu kelihatan ada ciri kenabian di punggungnya, Salman langsung lari, langsung memeluk sekuat-kuatnya dengan menangis. Ini adalah yang dipesankan oleh pendeta saya, begitu ya. Aku temukan ini betul-betul Nabi. Akan tetapi jamaah sekalian, Salman statusnya adalah budak. Maka kemudian Nabi menggalang dana untuk apa? Memerdekakan Salman. Masya Allah jamaah sekalian, ketika menggalang dana untuk memerdekakan budak, negonya berapa harganya? 100 keping emas. Lah kepingnya itu kalau dulu ya keping betul. Lah keping sekarang nopo? 1 gram itu udah 1 keping ya. Sekarang itu dikatakan keping emas. Dise tak golek kok kertas saya. Ternyata nyembeli ning pojokan ya, 1 gram ya. Yang pertama kali melemparkan keping emas itu siapa? Abu Bakar. Melemparkan keping emas. Pokoknya nanti sampai 100 keping emas. Ternyata jamaah sekalian, begitu terkumpul dana 100 keping emas, datanglah ketuan daripada Salman Al-Farisi. Ternyata dia ingkar, saya tidak hanya 100 keping emas, saya juga minta sebidang kebun yang sudah ada tanamannya kurma. Loh, Nabi cari dana lagi untuk membeli sebidang kebun, kan begitu ya. Akhirnya singkat cerita Salman merdeka, sehingga Salman Al-Farisi kemudian menjadi sahabat yang utama juga daripada sahabat Rasulullah. Ini orang dari Persia, bukan dari Mekah. Dia hijrah ke Madinah karena apa? Pesan daripada pendeta yang diikutinya. Dia dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Maka dia menarasikan, dia menceritakan begini, Fazaro Salmanu Abad Darda. Maka suatu hari Salman menziarahi, mengunjungi Abu Darda. Ketika dia mengunjungi Abu Darda, faro'a umat Darda mutabadzilatan. Apa yang dilihat Salman? Faro'a umat Darda mutabadzilatan. Sampai di rumah Abu Darda, Salman melihat istrinya Abu Darda itu acak-acakan. Dia tidak bersolek. Dia pakai panjenengan pakai daster warna wae ngoten nggih. Artinya kondisinya itu tidak bersolek. Nah, kita membayangkan ya bahwa istri itu kalau di rumah ada suami, ini kita bayangkan kejadian ini ya. Ternyata bersolek. Ya. Faqala ma sa'nuki. Maka Salman bertanya kepada istri Abu Darda, "Ma sa'nuki, kenapa keadaanmu seperti itu?" Artinya apa? Berarti apa ya? Ya luar biasa orang kalau di rumah itu enggak maca. Bagi orang Arab. Orang Arab itu matanya sudah tidak 5 watt ya. Lah kita ini mata kan 5 watt ya. Istri-istri kita kan 5 watt ya. Watt. Lah orang Arab itu kan wattnya kan besar ya matanya itu ya. Itu malah dicelai. Ya. Dicelai itu lebih wattnya lebih tinggi lagi kan ya. Dicelai. Jadi orang Arab itu pakai celak ya, bersolek ya itu. Ketika dikatakan
kenapa kamu kok kusam? Masa nuki? Wahai istri Abu Darda, kenapa keadaanmu kok seperti itu? Acak-acakan. Maka qalat, istri Abu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu. Lah ini ya. Padahal yang ini orang lain ya, Abu Darda dengan Salman, tapi istri Abu Darda ngerti bahwa Abu Darda itu disaudarakan oleh Nabi dengan Salman. Istri Abu Darda mengatakan, akhuka, saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Wis gak apa namanya? Wis gak seneng donya. Ya, laisa lahu hajatun, wis gak punya nafsu. Ya. Saudaramu Abu Darda itu wis gak seneng donya, wis gitu aja lah istilahnya, ya. Faja Abu Darda, maka ketika itu datanglah Abu Darda, fasona alahu ta'aman, dan menyuguhkan makanan kepada Salman. Faqala lahu kul fa inni shaimun, makanlah. Jadi Salman kita bayangkan duduk ya, kemudian Abu Darda bawa makanan-makanan, Abu Darda mengatakan kul fa inni shaimun, makanlah, aku puasa. Ya. Qala ma ana bi akilin hatta ta'kula. Apa jawab Salman? Aku tidak akan makan sebelum engkau makan. Fa'akala, maka kemudian Abu Darda makan. Bisa kita ambil pelajaran bahwa jamaah sekalian, puasa sunnah itu boleh dibatalkan karena menghormati tamu, atau tamu menghormati tuan rumahnya sedang puasa disuguhi, boleh membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Ini saya ingat, saya itu pernah bersama teman-teman itu silaturahim ke Dr. Basa Alim Tualeka yang ketua Kadin Jawa Timur itu ya. Saya di sana sudah disediakan kikil, bakso, macam-macam ya, dihangati di meja begitu ya. Terus di antara kita ada yang tidak mau makan. Pak Basa Alim Tualeka, ayo silahkan makan. Saya puasa Pak. Batalkan itu makan. Tapi dia tidak mau, nggak mau. Pak Basa Alim itu, puasa itu sunnah. Kalau begini ini mestinya dia batalkan, menghormati saya kan, menghormati tuan rumah. Jadi boleh dibatalkan ya. Maka kemudian Abu Darda sebagai tuan rumah, dia membatalkan puasa, kemudian makan bersama. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqumu. Ketika datang malam, Abu Darda itu kemudian bangun salat malam. Faqala lahu, maka Salman berkata kepadanya, nam, tidurlah. Fanama, maka kemudian tidurlah Abu Darda. Tsumma dhahaba yaquma faqala lahu nam, maka kemudian di tengah malam si Abu Darda bangun lagi. Maka tamunya si Salman mengatakan, nam, tidurlah. Maka kemudian tidur. Falamma kana min akhiril lail, maka ketika di akhir malam, qala Salman, berkata Salman, kumil an, sekarang bangunlah. Fasallaya, maka keduanya sholat jami'an, seluruhnya. Maka keduanya sholat. Faqala lahu Salman, maka berkatalah Salman kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqad, sesungguhnya untuk Tuhanmu atasmu ada hak. Wa inna li nafsika alaika haqqan, dan dirimu atas dirimu punya hak. Wa li ahlika alaika haqqan, dan keluargamu atas dirimu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak itu kepada setiap yang punya hak. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian si Abu Darda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka menyebutnya itu artinya menceritakan.
yang kejadian malam itu lahu kepada Nabi. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman, benar Salman. Salman benar. Jadi jamaah kaum muslimin, kita bisa ambil pelajaran bahwa di sini keadaan Abu Darda itu apa? Hulu, berlebihan sampai dia itu sudah tidak membutuhkan istri. Padahal istri itu bukan hanya berkewajiban kepada suami, tapi istri itu punya hak. Nah, ini digambarkan bahwa Abu Darda itu sudah tidak ngumpuli istrinya. Ya. Kenapa? Semalam ini mau sholat dia. Padahal istrinya punya hak. Ya, punya istri itu bukan hanya punya kewajiban, istri itu punya hak atas suami. Jadi kalau misalnya nggak diberi, minta boleh. Cuma wanita-wanita kita itu kan jarang ya yang minta ini. Ya. Kenapa Pak? Ngerasa nitro ya. Minta itu boleh, kenapa? Itu haknya, kan begitu ya. Sawangannya kayak kusru minta kan gitu ya. Dikira itu hanya kewajiban, itu hanya haknya suami. Oh bukan, itu juga haknya istri. Jadi kalau itu hak ya boleh diminta, kan begitu ya. Seperti itu. Lah ini Salman nggak membutuhkan. Ya. Yang kedua bisa kita ambil pelajaran bahwa sholat malam itu meskipun dalam safar itu dia menjalankan. Ya. Siapa? Salman kan safar, dia bertamu kepada Abu Darda, tapi dia juga menjalankan sholat tahajud. Yang ketiga, orang itu harus sesuai antara mulut dan amalnya. Kenapa? Salman mengatakan sekarang sholatlah, tapi Salman juga ikut sholat. Fasolah ya jami'an. Ini artinya bukan berjamaah jamaah sekalian, semuanya. Jadi kedua-duanya sholat semuanya. Tapi kira-kira berjamaah nggak kira-kira? Kalau melihat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ketika yang sering nginap di rumahnya Rasulullah, itu dia jamaah. Jadi ketika Nabi sholat malam, dia di belakangnya, berarti berjamaah. Sampai dia kan mengatakan setelah baca ini, rasanya aku kepingin meninggalkan Rasulullah, karena saking panjangnya yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi ini boleh juga dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa puasa sunnah itu boleh ditinggalkan kalau ada perlu. Jadi panjenengan sudah niat puasa Senin, sudah puasa Kemis, tapi ternyata panjenengan harus menghormati tamu, atau panjenengan menghormati tuan rumah, maka kemudian panjenengan membatalkan puasanya. Demikian juga bisa kita ambil pelajaran bahwa ternyata wanita, ini kebiasaan orang Arab ya, bersolek itu kalau di rumah. Ya. Bukan kalau pergi. Jadi kalau ada suaminya, macak. Kalau ada suaminya macak. Jangan malah pakai daster yang rawek. Katakanlah itu pakaian dinas. Nanti selesai dinas ya macak, kan gitu ya. Jangan tidur bersama istri baunya kelenyat gitu ya. Ini diantaranya ya. Buktinya apa? Buktinya Salman heran dengan melihat istri Abu Darda yang dalam keadaan kusam semrawut padahal di rumah dan suaminya ada. Ini artinya bahwa orang Arab itu kalau ada suaminya di rumah bersolek, dandan itu. Lah kalau keluar, mohon maaf sama sekalian, pernah saya sampaikan ini ya, kalau keluar jangan pakai parfum.
Bu. Ya, ditahan supaya tidak ada baunya saja, dipakai anti bau. Tapi kalau keluarnya itu nanti akan, lah kita ini kan sering ikhtilat ya, campur laki dan perempuan. Kenapa? Ada hadis kalau parfum wanita itu tercium oleh laki-laki lain, nanti dia tidak akan mencium baunya. Waduh, bahaya loh, betul. Ya, kalau bahaya, lah resepsi misalnya, lah, nggak usah pakai parfum. Ya, wanita itu tidak usah pakai wangian. Ya, nanti kalau tercium oleh laki-laki lain, panjenengan tidak akan mencium baunya surga. Lah, kalau diantara saudara kita itu kalau resepsi itu dipisah. Resepsi itu laki-laki tempatnya sendiri, perempuan tempatnya sendiri. Maka tidak akan campur antara laki-laki dan perempuan. Kalau kondisinya seperti itu, panjenengan pakai parfum tidak apa-apa. Nanti yang mencium sesama wanita. Bukan berarti harus panjenengan bau tengik loh ya, enggak ya. Artinya panjenengan jangan sampai bau tengik, tapi juga jangan sampai semerbak wanginya itu dicium oleh laki-laki lain. Laki-laki lain kalau mencium wanginya wanita gimana ayo? Gak bahaya tak? Oke, ini jamaah kaum muslimin. Maka kemudian tadi yang terakhir bahwa kemudian ini diceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan sodako Salman, benar Salman. Artinya apa? Semua yang dilalui semalam dengan Abu Darda itu Salman adalah benar. Wong cek mari salat lail, engko wis turu dhisik. Bojomu lho perlu kamu kan gitu ya. Bojomu itu perlu kamu. Kamu punya kewajiban kepada istri, istri punya hak kepada suami. Allah punya hak atas dirimu, dirimu punya hak atas dirimu sendiri. Apa? Istirahat. Dirimu punya hak atas dirimu. Allah punya hak atas dirimu, dirimu punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu. Berikanlah setiap hak itu kepada pemiliknya. Jadi kalau haknya Allah, berikan kepada Allah. Hak diri sendiri berikan kepada diri sendiri. Hak keluarga berikan kepada keluarga. Demikian jamaah kaum muslimin, sampai hadis ini mungkin nanti kalau perlu kita lanjutkan tentang ini kita lanjutkan, tapi kalau enggak sudah cukup bahwa kita menjauhi apa? Hulu. Menjauhi berlebih-lebihan itu ya. Jadi ditekankannya berlebih-lebihannya ya, jangan sederhananya kemudian ya wis gak ibadah pisan, bahaya kalau itu ya, bahaya. Yang ditekankan apa? Jangan berlebih-lebihan di dalam beribadah sampai kemudian melanggar haknya yang punya hak. Jangan ditekankan kepada sederhananya sampai kemudian ya nggak usah pisan, lo bahaya kan ya. Itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.